Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? 198. Laisa alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tabarukan, kita baca terlebih dahulu bareng-bareng ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Summa, ayo lanjut ya, ayat berikutnya 199. Summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Sadaqallahul Azim. Laisa alaikum junahun. Laisa tidak ada.
tidak ada junahun alaikum, nanti gitu ya. Laisa, penerjemahnya laisa junahun alaikum. Laisa tidak ada alaikum atas kalian junahun apa Pak? Dosa. Tidak ada dosa. Tidak ada dosa apa? Antabtahu fadlam mir rabbikum. Antabtahu bahwa kalian mencari fadlan karunia mir rabbikum dari Tuhan kalian. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian mencari fadilah atau karunia dari Tuhan kalian. Fa'idha afattum min arafatin. Fa'idha afattum maka apabila afattum kalian berbondong-bondong enggak, ini berpindah ya. Min arafatin dari Arafah. Arafah ini nama tempat. Min arafatin dari Arafah. Apabila kalian berbondong-bondong dari Arafah, bergerak gitu ya. Fadzukurullaha maka berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Indal masy'aril haram di sisi masy'aril haram. Masy'aril haram ini tempat ya Pak ya. Ada yang mengatakan masy'aril haram ini yaitu kata atau kalimat lain dari kalimat Musdalifah. Jadi kalau orang setelah wukuf, kemudian dia bergegas menuju kemana Pak? Ke Musdalifah. Nah di Musdalifah itu mereka harus nginep, harus tidur Pak. Tidur dalam arti dia harus nginep di situ, di Musdalifah. Nah Musdalifah itu disebut Masy'aril Haram. Ya Musdalifah itu disebut apa? Masy'aril Haram. Apa itu? Itu bukan Masjidil Haram ya, tapi Masy'aril Haram, tempat syiar. Masy'ar itu apa? Tempat syiar. Jadi istilah Masy'aril Haram itu gini. Kayak antara Safa dan Marwa itu juga disebut Masy'aril Haram. Jadi awalnya gini. Nah, kita misalnya di sini, kita mau ninjau ke Bogor. Di sana ada lahan 1000 meter yang mau dibuat masjid. Udah dipagerin tuh, gitu ya Pak. Nah, awal mulanya tanah itu awal mulanya berarti apa? Tanah biasa. Ya Pak ya, Bapak boleh injek-injek, nggak dalam keadaan dikencingin kucing juga nggak masalah di situ tuh. Kenapa? Masih tanah biasa. Lantas terus kemudian yang datang itu nunjuk, Pak, nanti ini harus jadi masjid ini ya, langsung dipondasi ya. Nah, begitu ditentukan seperti namanya Masy'aril Haram. Tanah yang tadinya tanah biasa dijadikan tempat yang mulia. Musdalifah juga begitu. Awalnya ya tanah biasa. Begitu Rasulullah menunjuk bahwa ini adalah Masy'aril Haram, ya, tempat yang harus ditempati oleh jamaah haji, ya berubah menjadi apa? Menjadi masjid tadi itu, berubah menjadi tempat yang mulia. Tidak sembarangan orang bisa masuk, tidak sembarangan orang boleh ngapa-ngapain di situ, nggak sembarangan. Namanya Masy'aril Haram. Wadhukuru apa Pak? Dan ingatlah kalian padanya, atau berzikirlah kalian padanya. Nya apa Pak?
Berzikirlah kalian atau ingatlah kalian pada Allah kama hadakum sebagaimana hada dia telah memberi petunjuk kum pada kalian. Hada dia itu siapa? Allah. Hada telah memberi petunjuk kum kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi, dan jika kalian min qablihi dari sebelumnya laminadhdallin, sungguh termasuk ad-dhallin apa? Orang-orang yang sesat. Bukan dolim tapi apa? Orang-orang yang sesat. Jadi memang kalimatnya agak sedikit sama, ada dolimin. Dolin itu dolalah, kalau dolimin dolama, dolim. Beda ya Pak. Tidak ada dosa bagi kalian untuk apa? Mencari karunia dari Tuhanmu. Maksudnya apa Pak? Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maksudnya apa? Ya, jadi ketika orang sudah berniat haji, ya orang berniat haji, itu terus kemudian tidak terus kemudian dia fokus ke hajinya, itu enggak. Terkadang ada sesuatu perbuatan di luar perbuatan apa? Di luar haji yang dilakukan. Kalau sholat kan begini Pak, sholat, Allah, sholat. Kan harus selesai, harus sampai salam. Enggak boleh kan ngerjain yang lain, enggak boleh. Yang harus dikerjakan harus rukun-rukun sholatnya. Ya. Ya, berbeda dengan orang haji. Orang haji. Apa? Ya. Kalau Pak Ketua harus dimaafin, enggak dimaafin dosa. Iya. Iya. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Jadi ada kalanya orang pas waktu ibadah udah niat haji itu masih dagang. Gitu ya Pak, masih dagang, masih pokoknya masih menjalankan ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan lain selain rukun haji. Iya kan? Jadi misalnya orang sedang umroh sedang haji di Masyaril Haram atau pas lagi nginep di Musdalifah. Kan orang mau ngapain? Kan zikir kan? Zikir, dengerin ceramah. Terus itu ngapain? Kan orang itu bisa bantu orang. Kan gitu ya Pak? Bisa ngambilin makanan orang lain. Bisa. Artinya apa? Ada perbuatan-perbuatan lain yang boleh dilakukan walaupun sedang dalam keadaan ihram. Gitu. Tidak semata-mata terus kemudian habis wukuf, terus nginep, terus kemudian ke Mina, mau lempar jumroh, selesai pulang. Enggak. Ada antabtahu fadlam mir rabbikum. Ada karunia-karunia lain yang bisa didapatkan ketika apa Pak? Ketika ibadah haji itu. Fa idza afattum min Arafat, apabila kalian bergegas atau berbondong-bondong min Arafatin dari Arafah. Berarti ini kan ayat yang menjelaskan tentang manasik ya Pak ya, tentang manasik apa? Manasik haji. Jadi kalau orang sudah selesai di Arafah, ya Arafah. Berarti kalau di Arafah tanggal berapa Pak? Ya, wukuf berarti tanggal 9 ya, wukuf berarti tanggal 9. Berarti besoknya kan 10, ya 10, terus nanti ditambah 11, 12, 13. Ya, 11, 12, 13 itu kan jatahnya ngelempar jumroh, nanti kembali tawaf, kemudian ada tahallul, kan gitu ya Pak, sa'i dan tahallul. Itu 11, 12. Nah, itu nanti di ayat 202 ya, 203
Boleh Bapak mengambil nafar awal, boleh mengambil nafar sani juga boleh. Ya, karena itu memang diperbolehkan. Ada orang yang pengen santai-santai dulu, nggak apa-apa. Ada yang penting selesai dulu baru nyantai, nggak apa-apa. Ya, yang penting di sini ada kalimat fadzukurullaha indal mas'aril haram. Maka berzikirlah kalian kepada Allah di sisi mas'aril haram. Mas'aril haram tadi mana, Pak? Muzdalifah. Jadi orang nginep di Muzdalifah itu namanya mas'aril haram. Wadzukuruhu, dan berzikirlah kalian kepadanya atau ingatlah kalian kepada Allah kama hadakum, sebagaimana dia apa nih, memberi petunjuk kum kepada kalian, wa in kuntum min qablihi, dan jika kalian dari sebelumnya sungguh termasuk orang-orang yang sesat. Nah, makanya kaitannya apa? Kok disuruh berzikir sebagaimana Allah telah mengajarkan? Dulu kalian orang yang sesat, maksudnya apa, Pak? Dulu kalian orang yang sesat. Mas'aril haram, Mina, dan semuanya bagi orang-orang jahiliyah kan dulu dijadikan tempat apa, Pak? Tempat kemusyrikan, gitu ya, tempat kemusyrikan, berhala-berhala banyak di sana. Nah, dengan datangnya syariat manasik haji ini, semuanya itu hilang. Semuanya itu selesai, digantikan dengan apa? Dengan manasik haji. Ulangi ya. Laisa alaikum, tidak ada alaikum atas kalian junahun apa? Dosa. Nanti urutannya laisa junahun alaikum. Tidak ada dosa atas kalian antabtagu, apabila atau untuk mencari fadlan, karunia, mirrabbikum, dari Tuhan kalian. Maka ida afattum, jika kalian berbondong-bondong, min arofatin, dari Arafah, fadzukurullah, maka zikirlah kalian kepada Allah indal mas'aril haram, di sisi mas'aril haram, wadzukuruhu, dan ingatlah kalian kepadanya kama hadakum, sebagaimana dia telah memberi petunjuk pada kalian, wa in kuntum, dan jika kalian min qablihi, dari sebelumnya, laminad dhalin, sungguh termasuk orang-orang yang sesat. Coba diulangi langsung terjemahnya bareng-bareng ya, Pak, biar kita latihan yuk. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Maka apabila kalian berbondong-bondong dari Arafah, maka ingatlah kalian kepada Allah di sisi Mas'aril Haram, dan ingatlah kalian padanya sebagaimana ia telah memberi petunjuk pada kalian, dan jika kalian dari sebelumnya sungguh termasuk orang-orang yang sesat. Dolin ya, beda, tulisannya beda. Jadi kalau dolin ini berasal dari kalimat dolalah. Bid'ah dolalah itu loh, Pak. Dolalah, sesat. Kalau dolimin tulisannya beda lagi. Limina. Dot sama do beda. Dolimin ini berasal dari kalimat dulmun. Berasal dari kalimat dulmun, dolama. Kalau yang bawah ini artinya apa? Orang-orang yang dolim. Kalau ad-dolin, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Summa afidu. Tadi bertolak, berbondong-bondong sama ya, Pak ya.
Summa afidu, kemudian afidu. Afidu sama afadun nas tadi. Afatum tadi sama itu ya. Bertolak sama berbondong-bondong sama, samain aja udah. Summa afidu, kemudian bertolaklah, berbondong-bondonglah kalian. Min haitsu afadun nasu. Min haitsu, dari, haitsu apa Pak? Mana saja, dari mana saja afadun nasu, orang-orang telah bertolak. Ya, jangan bikin aturan sendiri. Yang lain semuanya arahnya ke sono, dia malah ke sini. Tabrakan di terowongan Mina itu, Pak. Ya, udah ngikutin alur aja udah saya lurus. Soalnya kan manasik haji itu sebenarnya aturannya sudah diatur. Perjalanannya semuanya sudah diatur. Jadi sebenarnya tinggal muter aja sebetulnya, Pak. Seperti orang umroh kan juga gitu ya, mulai dari tawaf misalnya, tawaf kemudian sa'i, kemudian kan udah ada jalurnya. Summa afidu, kemudian afidu bertolaklah kalian. Min haitsu afadun nas, dari mana saja afadun nasu, orang-orang atau manusia telah berapa? Afado dengan afidu sama. Ini afidu, ini afado. Ini diambil dari kosakata yang sama. Apa itu kosakatanya begini? Ya. Afado. Fi'il mudhari'nya yufidu. Afadha yufidu. Nanti bentuk mana ini Pak? Bentuk ini bentuk afidu, ini bentuk fi'il amarnya. Ya. Jadi afadha yufidu, terus kemudian afidu. Afid, nanti begini. Afadha yufidu afid, bertolak. Afadha telah bertolak, yufidu sedang bertolak, afid bertolaklah. Kalau berbondong, kenapa? Fi'il amar. Jadi afadha yang sini ini dinamakan fi'il madi. Yang kedua ini dinamakan fi'il apa Pak? Mudhari. Afid dinamakan fi'il apa? Amar. Fi'il amar. Afadha yufidu abid tafidan atau tafidan. Ini namanya tasrif. Kayak begini namanya apa Pak? Tasrif. Lebih lengkapnya nanti kayak gini. Contohnya lebih lengkapnya. Tasrif itu pergeseran kata. Ya, perubahan. Mana tasrif? Oh, ini tasrif lugawi. Nah, nanti lebih tepatnya kayak gini. Apa ini, Pak? Ini mas saya cuma pamer aja, nggak apa-apa kan ya? Pamer aja nggak apa-apa. Jadi, nah contohnya misalnya gini, di juz 2 itu yang dipelajari ini, fi'il madhi mudhari' amar.
Piye, Pak? Fi'il madi, mudhari, amar. Madi kata kerja bentuk lampau, mudhari kata kerja bentuk sekarang, fi'il amr kata kerja perintah. Pak, apa namanya? Udah terlalu terbiasa. Terlalu terbiasa ngomong mudhari. Padahal aslinya mudhari. Ya, mudhari. Ya, udah terbiasa ngomong apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Aslinya fi'il mudhari. Nih, fi'il mudhari ini tulisannya. Mudhari'un ya. Nah, soalnya di Arab nggak ada e. Di sini adanya. Orang sini soalnya mudhari. Nah, ini sengaja nggak ada harokatnya, nggak ada harokatnya. Nah, sebenarnya, iya, jadi maksud saya gini, ini kan wazan ya, wazan itu saya bikin wazan banyak, Pak. Saya bikin wazan itu totalnya ada 22. Ada 22 wazan. Wazan itu timbangan, pola kalau bahasa. Namanya pola. Ya, jadi ini namanya wazan. Nah, ya kalau afado tadi wazannya nomor af'ala, nomor 9. Nah, jadi kalau afado tadi itu wazannya ini. Afado yufidu, af'ala yuf'ilu. Wazannya. Jadi nanti lama kelamaan nih, lama tapi ya, lama kelamaan nanti saya kasih tahu caranya ini ikut wazan apa. Gitu. Apa? Enggak, masa menghafalnya itu sudah kelewat. Masa menghafal itu sudah kelewat. Makanya karena sekarang kita masanya sudah bukan masa ngapalin lagi, iya. Makanya terus kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah dikasih triknya, trik untuk membuat. Ya Pak ya, trik untuk membuat. Contoh gini, contoh. Ini saya cuma pamer aja, contoh. Tenang aja. Udah Bapak dengerin aja, liatin aja dulu prosesnya, ya kan? Ya, proses. Ya. Kita kan udah pernah namanya fi'il apa Pak? Fi'il apa? Madi. Fi'il madi dulu aja dah. Fi'il madi. Kata kerja bentuk apa Pak? Lampau. Kata kerja bentuk lampau. Ya. Nah, fi'il madi itu taruhlah dibagi menjadi 2. Gitu aja dulu deh, supaya gampang. Dibagi menjadi berapa Pak? 2. Yang pertama fi'il madi mujarrad. Mujarradun. Mujarrad itu istilahnya yang orisinil. Asli. Nah, kalau mat berarti mat asli. Tobi'i loh Pak, tobi'i. Mujarrad. Ini fi'il madi yang mujarrad. Fi'il madi yang orisinil asli. Yang kedua ada namanya fi'il madi itu mazid. Mazid itu berasal dari kalimat zada, tambahan. Jadi fi'il madi yang ada tambahannya. Prinsipnya kalau mujarrad itu adalah 3 huruf. Berapa Pak? 3 huruf. Mujarrad itu yang penting berapa Pak? 3. Pokoknya hurufnya 3. Nanti kok ada fi'il madi kok hurufnya lebih dari 3, oh berarti apa? Mazid. Itu ya. Mazidnya itu ada 3. Ada mazid 3 plus 1 jadi berapa? Oh pinter ya. 3 plus 2 ada 3 plus 3.
nggak bisa. Kurang dari 3 kan itu. Enggak. Pokoknya 3 huruf, 2 nggak ada. Kalau 2 huruf pasti huruf. Kalimatnya kalimat huruf bukan fiil. Kata seru enggak kan? Bukan kata, ya kata seru, kata ini tambahan. Nah, pertama mujarrad dulu dah. Prinsipnya fiil mujarrad, fiil madhi yang mujarrad itu semuanya mengikuti satu wazan. Apa Pak? Wazan. Wazan itu namanya pola. Polanya itu hurufnya cuma 3, kan 3 huruf kan? Yang dijadikan pola itu ini. Yang dijadikan pola. Fa'ala itu artinya berbuat. Makanya pada hakikatnya orang belajar nahwu sharaf itu suruh bekerja, suruh berbuat. Makanya polanya fa, ain sama lam. Nah, fi'il madhi itu huruf awalnya pasti fathah, huruf terakhirnya pasti fathah. Nah, itu aja dulu. Pokoknya huruf pertama sama huruf terakhir pasti apa Pak? Fathah. Nah, tinggal yang huruf tengahnya. Huruf tengahnya itu ada yang ada I, ada U. Berarti nanti wazannya ada berapa Pak? Ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Berarti berapa Pak? 3. Apa saja tuh? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mumet ya Pak? Mumet ya? Betul. Berarti nanti tulisannya begini Pak, wazan yang pertama bunyinya adalah pola fa'ala, yang kedua Pak? Fa'ila, yang ketiga Pak? Betul, fa'ula. Nggak ada. Udah ngikutin ini aja dulu. Fa'alu. Kalau di luar ini pasti nanti hurufnya lebih dari ini. Pasti lebih. Misalnya fa'alu. Oh, pasti ada wawu alifnya. Fa'alu, pasti gitu. Terus pokoknya awalnya ini dulu. Ya. Malah ribet nar. Nah, nih, pokoknya konsentrasinya di yang tengah-tengah, Pak. Konsentrasinya di tengah-tengah. Ini namanya apa? Ketiga-tiganya ini namanya apa tadi, Pak? Namanya wazan. Apa, Pak? Wazan. Namanya wazan dalam kurung apa? Dalam kurung pola. Apa? Pola. Wazan dalam kurung pola. Wazan apa tadi? Fi'il apa? Fi'il madhi sulasi mujarrad. Nah, ada kata sulasinya kan 3. Berarti ditambahi sulasi lah biar enggak. Fi'il madhi sulasi mujarrad. Wazannya ada berapa? Ada 3, yaitu fa'il, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu Pak. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sulasi itu 3 Pak. Selasa itu loh Pak. Selasa kan dari ketiga. Iya, sulasi berarti namanya nanti apa? Fi'il 3 huruf itu dalam kurung sulasi ya Pak. Berarti fi'il madhi sulasi mujarrad. Apa itu? Udah berapa itu? Fi'il sulasi, fi'il madhi sulasi mujarrad. Ada 4 apa namanya? 4 kalimat ya.
Contoh. Tinggal pola ini dikaitkan dengan kalimat yang lain. Mauzunnya mana? Mauzunnya misalnya gini. Ada kalimat, berarti bacanya apa, Pak? Bukan kita, apa? Harokatnya disamakan, harokatnya berarti apa? Kataba. Oh, berarti kan harokatnya ini sama kan? Harokatnya disamain. Gitu maksudnya. Berarti berarti gini gampangnya. Kalimat kataba adalah fi'il apa? Fi'il madhi sulasi mujarrad yang mengikuti pola fa'ala. Gitu ya, Pak? Ini kayak ngajarin anak TK. Ya. Berarti kaidahnya begini, aturan bakunya. Satu kata yang sudah mengikuti satu pola tidak boleh mengikuti pola yang lain. Coba ya. Berarti begini, kalau kalimat ini sudah dibaca kataba, tidak boleh dibaca katiba, katuba, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Udah pasti, makanya fi'il madhi itu mabni, harakatnya nggak berubah. Ada lagi misalnya, contoh misalnya, ini huruf pertama pasti apa tadi? Fathah, huruf ketiga pasti fathah. Nah, tinggal huruf kedua. Amila. Gitu ya, amila. Nanti harokatnya disamakan ini sama dengan ini. Ya, berarti sama. Kalimat amila adalah fi'il apa? Fi'il madhi sulasi mujarrad mengikuti wazan atau pola fa'ila. dalam susunan kalimat maksudnya. Nantinya ada kata itu. Ya? Ada nanti. Nggak pernah ada kata amalan misalnya. Kalau amala pasti nanti ada tanwinnya, amalan soliha gitu. Beda lagi isim itu namanya. Ini khusus yang fiilnya. Tapi kalau bahasa Arab ini dipengaruhi waktu nggak, Pak? Enggak. Maksudnya gimana? Kalau misalkan bahasa Inggris kan misalkan untuk present sekarang, kalau misalkan ini is going to misalkan subjek sama Ini nanti maknanya tetap ada telahnya ya karena fiil madhi ya, Pak. Ini pasten ini. Madhi kan pasten kan? Madhi kan pasten. Mantap banget. Iya. Ada kalimat faula misalnya apa? Faula itu. Misalnya berarti apa? Koruba. Dekat koruba. Yakula. Enggak ada. Akala yakulu ada. Makan. Oh itu mudhore, beda lagi. Ini kan baru mahdi ini kita. Baru kalimat yang ini. Mudhore amr belum, Pak. Mudhore amr belum. Iya. Jadi gampangannya begini, Pak. Ini kan pola. Yang kita pelajari itu baru yang ini. 1, 2, 3. Lu masih panjang, Pak. Ini 1 semester betul. Yang kita pelajari di juz 2 ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Tapi 6 itu penjabarannya
Penjabaran di sini. Penjabarannya. Begitu saya jelasin kayak gini, minggu depan udah nggak masuk. Iya. Iya. Minggu depan waduh udah nyerah. Nanti makanya kan di sini saya kasih nih misalnya ya. Ini belum selesai lagi saya bikin. Fi'il sulasi mujarrad wazannya fa'ala. Nah, gitu ya Pak. Wazannya fa'ala itu ini. Fa'ala. Ini nah, kalau yang ditanya Pak Ustadz Ridho tadi dari sini nih. Misalnya fa'alu gimana Pak? Nah ini domir yang ketiga. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Yakulu ada, tenang aja, ada Pak. Ada. Iya. Ada yakulu itu nanti disamakan begini. Yakulu itu disamakan yakulu yang suruh ini. Nanti disamakan dengan kalimat nasoro yang suruh. Akala yakulu, yakulu yakulani yakuluna. Nah gitu. Nanti ketemunya di situ. Oh ya, jadi karena sifatnya itu simai itu dalam arti gini Pak, simai itu memang sudah adanya begitu. Kalimat yang tadi saya contohkan, misalnya kataba, memang adanya begitu. Artinya ya bisa bermakna muta'addi, bisa bermakna lazim. Kalau biasanya yang 3 huruf, maknanya lazim, tidak membutuhkan objek. Misalnya saya menulis, itu cukup. Nah, ditambah objek boleh tidak? Boleh. Hanya sekedar menyempurnakan, menjelaskan saja. Misalnya amila, saya berbuat. Nah, ya. Enggak boleh. Tadi saya bilang kalimat kalau sudah mengikuti wazan nomor 1, berarti tidak boleh dibaca nomor 2 atau nomor 3. Kalau sudah kataba ya sudah, jangan dirubah menjadi katiba atau katuba. Kapan pakai a, i, u gitu ya, kapan pakai a, i, u, sebetulnya khusus untuk fi'il madhi memang sudah adanya. Jadi kita sering-sering baca, sering-sering ketemu, sering-sering baca, sering-sering dengerin. Jadi kalau misalnya ada tulisan ini kan pada akhirnya kan ini malah apa ini? Misalnya terus kemudian saya nulis misalnya ada kalimat Bapak bacanya apa? Misalnya gitu. Ini kan kalau misalnya kita baca kan huruf pertama pasti fathah, huruf ketiga pasti fathah kan gitu ya Pak. Yang jadi masalah itu selalu yang tengah-tengah ini. Itu ya. Bisa syahada, syahida atau syahuda. Nah, pertanyaannya tadi Pak Ketua, kapan kita A-I-U-nya? Kan gitu ya, cerdas berarti mantap. Berarti paham, saya berarti paham. Bisa nanya itu kan berarti paham ya Pak ya. Bisa nanya itu kan berarti paham. Itu. Makanya jadi ketua ya kan. Berarti jamaah sini yang cerdas, milih orang hebat gitu loh maksudnya. Iya. Ya. Makanya terus kemudian kapan kita baca syahada apa syahidah? Oh, di Quran ada di surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha, ada kalimat syahidah. Nah, berarti kalimat ini tidak boleh dibaca syahada atau syahuda. Bolehnya apa, Pak? Syahidah. Enggak pernah ada. Iya. Sampai juz 30, sampai Bapak baca Bukhari Muslim, Imam Turmudi nggak pernah ketemu. Ya kan, kitabnya juga ada, kitabnya juga nggak punya, ya kan?
Gimana mau ketemu? Kita iya, kitabnya aja nggak punya. Gitu. Ya. Ya. Misalnya ada kalimat, contoh lagi begini misalnya nih. Misalnya apa nih bacanya? Bisa ja'ala, ja'ila, ja'ula. Ayo. Apa? Ja'ala. Nggak ada, ja'ila nggak ada. Pasti ja'ala. Seterusnya. Alladzi ja'ala lakumul ardo firosa. Ja'ala. Pak Guru, berapa banyak huruf 3 huruf yang begitu yang pasti hafal? Nggak harus hafal Pak. Saya bilang nggak harus ngapal. Saya aja nggak hafal masalahnya Pak. Gurunya nggak hafal, masa muridnya hafal, malah gurunya ngalahin murid. Enggak, yang penting itu tadi kita sering-sering healing, Pak. Healing, sering-sering baca kitab. Tidak berpengaruh pada arti, Pak. Saya sama sahabat. Ya artinya, Saksi gitu kan. ya artinya tetap bersaksi melihat gitu ya Pak. Artinya tetap, tapi nggak ada yang baca syahuda nanti ketawain, malah malu-maluin gurunya. Gurunya siapa malah repot. Gitu Pak. Ini kan permasalahannya kalau ketika Bapak baca kitab yang gundul. Gitu ya Pak ya. Kalau Quran kan sudah ada harokatnya, tinggal baca aja. Iya. Dalam bahasa Indonesia homonim, apa homonim? Apa itu? Kita bentuk tapi satu artinya tetap ini. Nah, homonim homopun bukan sebenarnya persamaan. Jadi sebiji tak searti, kalau ini tidak beda tapi artinya sama. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya malah gini, ada murodif, pernah ya murodif itu sinonim, itu ya Pak. Terus kalau ada mudot itu antonim, lawan kata. Ada misalnya ba'du sama qoblu, sesudah sama sebelum itu berarti apa? Antonim, ya kan? Ada haus, lawannya haus apa? Misalnya lapar sama kenyang, misalnya gitu ya. Terus kemudian ada namanya mustarok. Mustarok itu satu kata maknanya bisa lebih dari satu. Sesuai siakul kalam istilahnya, sesuai. Sebunyi tapi tak searti namanya homonim. Misalkan bisa berarti racun, bisa berarti apa. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya mustarok. Ya. Sebunyi tapi tak searti. Makanya misalnya salah satakuru itu yang dalam di juz 2 itu, salah satakuru ada 3 kali suci, ada yang memahami 3 kali haid, ada yang memaknai kuru itu haid, ada yang memaknai kuru itu suci. Misalnya Tak sebunyi tapi satu arti, sahida. Jadi tidak sebunyi sahida. iya, tapi saya tetap berpendapat begini, nggak ada kalimat syahuda, nggak ada. Syahadah nggak ada, jangan diada-adain nanti bid'ah. Nggak boleh. Neraka nanti. Dolar. Iya. Jadi ada ini. Yang tadi Pak homonim tadi apa Pak? Yang sebunyi tapi tak Sebunyi tapi namanya mustarok. yang pemahaman enak dengan Ya. Ya, misalnya kan kayak begini nih, nah kayak gini kan harokatnya kan nggak ada nih Pak. Nah, harokatnya kan nggak ada. Yang model-model belajar yang tadi itu tujuannya untuk ini. Itu, iya. Untuk belajar ini, tergantung intensitas belajarnya dulu. Intensitas belajarnya dulu. Kalau ya. Kalau kita langsung materi ke sini gimana Pak Ustaz? Nantangin. Ada sesi yang khusus untuk mempelajari dulu.
Gitu. Ya, yang penting yang kalau saya sih begini, Pak. Jadi awal mula orang belajar Gondar itu awal mulanya kan sorof dulu baru nahwu. Gitu ya. Jadi sebetulnya dengan mengikuti program yang kita pelajari saat ini itu pun itu sudah mengarah ke sana. Ya, Bapak kalau mau apa namanya mau bukti, saya punya yang saya ceritakan kalau tiap hari Senin Zoom jam 5:30 pagi itu ada teman-teman kita yang tadinya ya seumuran kita, Pak. Yang tadinya memang ya kayak kita yang belum bisa apa-apa. Tapi sekarang sudah bisa menjelaskan. Sudah bisa lah. Misalnya qadaitum. Qadaitum itu berasal dari fi'il madhi apa, fi'il mudhari'nya apa, itu bisa. Terus kemudian ini bentuk apa sorofnya. Nah ini grammarnya tadi yang saya bilang. Fi'il madhi kan, fi'il madhi. Nah ini kan panjang gini kan, panjang. Gitu. Nah, enggak, saya ini kan cuma pamer aja. Kan cuma pamerin aja. Gitu. Gitu. Ya, misalnya itu ya kalau tadi kan sudah baru sampai afado tadi ya, afidu, afado. Nah kalau afado beda lagi nanti penjelasannya, itu ya. Karena apa? Afado itu termasuk tidak mujarrad, gitu. Afado itu termasuk kalimat yang nanti ada yang kedua ini, bukan yang ketiga ini. Nanti afadho itu termasuk mazid yang satu ini, mazid satu ini. Yang 3+1. 3+1. Makanya kan afadho. Hurufnya ada berapa tadi? Afadho tadi. Ini afadho, hurufnya ada berapa, Pak? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Padahal yang mujarrad tadi berapa? 3. Berarti kok 4? Oh, berarti ada tambahan berarti 3+1 tadi. Ya, berarti nanti huruf aslinya apa saja, tambahannya yang mana? Nah, itu nanti ada wazannya tadi itu, wazan. Pola af'ala tadi itu. Makanya kan kalau di wazan 22 wazan ini 1 sampai 6, ya Pak ya. 1 sampai 6 itu sulasi mujarrad. Bapak kalau perhatikan sulasi mujarrad nih, fa'ala, 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 ya kan ya? 3. Fa'ila, fa'ila, fa'ula. Ya kan? Ada 6. Fa'alanya diulang 3 kali, fa'ilanya 2 kali, fa'ulanya sekali. Gitu. Kenapa kok sampai harus begini, Pak? Karena nanti berkaitan tentang dengan fi'il mudhari'nya. Waduh. Mumet nih. Nah. Jadi kalau belajar kayak gini tuh Pak, ini tuh kayak panas ya. Panas itu belum di sini tuh. Setengah mati. Panas Pak, bener. Panas. Iya. Enggak, artinya gini, ternyata itu masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Jadi orang belajar Quran itu ternyata tidak hanya sekedar asbabun nuzul, tidak hanya sekedar itu tidak. Tapi huruf demi huruf nahwu sorofnya ternyata juga ilmunya luas, Pak. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmu nahwu sorof itu pembuka dari segala ilmu. Ilmu nahwu sorof. Ilmu nahwu sorof pembuka dari segala ilmu. Penemu ilmu nahwu sorof bukan orang Arab, loh, kan aneh. Penemu ilmu nahwu sorof bukan orang Arab, orang Basroh. Basroh itu Irak. Kufah itu Irak. Iran loh ya. Iran apa Irak? Kan ada ulama itu Kufah itu ahli bahasa Arab, bener. Tapi bukan. Iya, Kufah. Terus kemudian ada Basroh, daerah Basroh di Irak ya, Basroh. Jadi ilmu nahwu sorof itu turunnya
sejak Al-Quran apa sebelum dulu kan Sesudah. Ilmu nahwu sorof itu sesudah, bahkan tidak di zaman Nabi. Tapi jangan ngomong berarti Nabi nggak tahu, jangan. Nabi itu paling fasih-fasihnya orang. Jadi adanya ilmu nahwu sorof itu karena sudah ada Al-Quran ya Pak ya. Sudah ada Al-Quran, baru ada ilmu nahwu sorof. Karena pertama kali Al-Quran ada, catatannya, tulisannya itu gundul. Gundulnya pacul. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Kalau harokat dari mana? Kalau harokat, ya harokat itu ya yang memberi harokat siapa? Ya ulama ahli nahwu sorof tadi itu. Yang Ya. dari Bukhari. Ya, jadi misalnya Imam Sibawai itu orang Al-Basrah. Dia yang artinya apa? Memahami Quran dari sisi ilmu nahwu sorofnya. Itu. Oh ya. Kalau dalam secara bahasa kita ya, secara bahasa kita, nahwu itu artinya tata cara. Contoh-contoh itu namanya nahwu. Jadi contoh-contoh kalimat ini dibaca a, i, u itu namanya nahwu. Secara bahasa. Kalau sorof itu bukan saraf ya Pak, sorof. Dan bacanya saraf lagi. Ya, bikin saraf lagi. Sorof itu artinya bergeser. Ya, perubahan, pergeseran makna. Jadi kalau misalnya saya memunculkan kali ini namanya sorof, Pak. Nasoro, telah menolong. Mansur, yang ditolong. Pak Nasir, yang menolong. Terus apa lagi? Unsur, tolonglah. Nah, ini namanya pergeseran kalimat, namanya sorof. Istilahnya namanya tasrif, sorof. Kalau nahwu itu begini, nahwu. Terkadang kita ketemu kalimat an-nasu, terkadang an-nasa, terkadang an-nasi. Lafal Allah terkadang Allaha, terkadang Allahu, Allahi. Nah, perubahan harokat itu namanya nahwu. Nahwun. Ya, artinya contoh-contoh, seperti nahwu. Berarti kan kalau kita mempelajari pergantian, ada fi'il amr, ada fi'il madi, oh itu berarti sorof. Oh ini menjadi subjek, oh ini menjadi objek, itu berarti apa? Nahwu. Misalnya ini saja udah, Allaha, ini Allaha. Padahal di sini menjadi subjek, ini menjadi objek. Kok sama-sama ha? Nah, kan gitu. Itu namanya apa? Ilmu apa? Nahwu. Nah, di program kita ini sebetulnya ya, program kita ini kalau kita ngikutin kurikulum yang ada, juz 2 ini fokusnya kepada ilmu sorof. Sampai di juz 3, nanti sorofnya yang mazid. Ya, jadi kalau juz 1 mempelajari tentang isim, 2 dan 3 itu sorof, nanti 3,5 sampai 4,5 mempelajari nahwu. Itu sebetulnya itu Pak. Kalau kita ngikuti apa? Ngikuti kurikulum yang ada. Tapi implementasi di jamaah, di peserta, terkadang macam-macam. Ada yang seneng nahwu sorof, ada yang puyeng. Nah, kita termasuk yang mana ini, Pak? Yang puyeng. Seneng ya? Belajar nahwu sorof itu seperti orang belajar kimia atau matematika. Awalnya pusing, begitu terselesaikan dan benar, seneng. Ketemu polanya, seneng. Nggak terselesaikan, puyeng, pusing udah. Ntar muntaber. Nggak ada. Makanya ini kalau kalimat seperti ini Pak, tanpa harokat pun pasti sudah bisa dibaca. Kalau inna itu huruf itu pasti nggak berubah. Nggak mungkin ini, inu, nggak mungkin. Pasti inna. Nah,
Lafal Allah, kalau ada inna pasti fathah, kalau nggak ada inna pasti domah, kan gitu. Misalnya innanya nggak ada, berarti Allahu ghafurun. Kalau ada inna, berarti inna allaha. Gitu. Jadi sudah ada aturannya sebetulnya. Itu nggak ada. Innallahi itu kalau innanya diganti dengan minallahi, ya, diganti huruf jar namanya. Itu. Ya, ada sering-seringan. Sering-sering. Huruf jar ada berapa? Huruf jar itu ada 19. Yang kita pelajari, yang sering ketemu, cukup 8 sudah cukup. Haka hurufal jarri wa hiya min ila hatta khala hasya'ata fi an alamut mundurub bala mukai wawun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Gampangnya begini. Min ila an ala fi bi kali, udah itu huruf jar. Setelah itu pasti kasroh, udah. Min ila an ala fi bi kali. Min ila an ala fi bi kali. Nggak usah diapalin, Mbak, nggak usah. Gitu. Yang penting ngerti, yang penting ngerti. Nggak usah diapalin, yang penting ngerti. Duh. Summa afidu, kemudian bertolaklah kalian. Min haitsu afadun nas, dari mana saja orang-orang telah bertolak. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah kalian Allah kepada Allah. Jadi intinya orang ketika sedang melaksanakan ibadah haji itu pertama ikut aturan, yang kedua memperbanyak istighfar. Nah, karena lafal Allah jadi objek. Objek itu selalu fathah. Objek itu selalu fathah. Ada mana? Oh, wastaghfiru artinya apa? Mohon ampunlah kalian. Titik-titik pada siapa? Nah, pada siapa? Itu kan objeknya. Posisinya objek, maka bunyinya Allah. Istilahnya namanya maf'ul bih. Istilahnya. Wastaghfiru, dan beristighfarlah kalian Allah kepada Allah. Ini nanti kalau berarti beristighfarlah kepadanya ya. Nah, kalau hu misalnya, bukan objeknya bukan Allah, misalnya hu. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian hu kepadanya. Nya itu siapa? Allah. Tapi karena kalau kata ganti itu tidak boleh ada perubahan harokatnya. Kalau hu ya tetap hu walaupun posisinya jadi objek. Nah itu nanti dipelajari dalam bab namanya isim ma'rifat sama isim nakiroh. Isim yang mu'rob namanya isim yang mabni. Itu nanti ada bab-babnya sendiri. Mana kalimat-kalimat yang boleh berubah, mana kalimat-kalimat yang tidak boleh berubah. Begitu tahu kayak begini, ngapain kita belajar ini? Kemarin nggak belajar, nggak pusing. Begitu belajar kok malah pusing. Gitu. Wastaghfiru dari istaghfiru. Wastaghfiru polanya dari mana? Ngelihatnya dari tasrif 22 wazan ini, Pak. Ngelihatnya dari sini. Ya, Pak ya? Kalau sudah ngelihat dari sini, cari kalimat istaghfaro. Istaghfaro berarti pola yang ke-15. Nih. Pola ke-15. Caranya begitu, Pak. Nah, pola ke-15 ini saya kasih tahu. Ini rahasia. Ini rahasianya para ustadz. Saya kasih tahu. Ini kalau nggak sini nggak saya kasih tahu ini. Jadi gampangannya gini. Huruf yang 3 tadi apa? Huruf yang 3. Fa'ala. Kotakin dulu fa'ala. Ini ada kok warnanya biar tidak. Nah. Nih.
fa'ala. Ini yang aslinya, berarti mujarrodnya ini. Namanya gitu Pak, mujarrodnya fa'ala. Berarti tambah berapa huruf? 1, 2, 3. Berarti 3 plus 3. Beli 3 gratis 3 Pak ini. Ya kan? Beli 3 gratis 3. Berarti mazid 3. Berarti apa? Fi'il istaf'ala itu berarti fi'il madi sulasi mazid salasah. Ya, wis mantap. Mazid ada tambahan. Ya. Misalnya Bapak lagi makan, mau ngambil nasi lagi, Pak, mazid. Iya. Iya, mazid, nambah. Iya. Ya, nanti istilahnya jadi gini, sulasi fi'il madi sulasi mazid bisalah sati akhruf. Salah satu akhruf 3 huruf. Olas. Iya, 3 huruf. Iya. Ya, bisalah satu akhruf boleh. Nah, istaf'ala wazan ke-15. Berarti kalau tadi maknanya apa? Istaghfiru tadi maknanya apa? Mohon ampun lah. Lah itu berarti fi'il apa? Lah, Pak. Perintah itu berarti fi'il amar. Fi'il amar, cari fi'il amar di sini. Nih. Istaf'il. Berarti istaghfir. Gitu, Pak. Istaghfir. Minta ampunlah kamu. Kalau ada wawu alifnya, berarti tinggal ditambahi kalian. Minta ampunlah kalian. Istaf'ilu, istaghfiru. Berarti namanya ini sudah mengikuti satu pola. Iya. Ada rumusnya tapi kita nggak bisa gunakan rumus ini. Belajar dulu, belajar. Ini Ya. biasanya kalau pondokan apa itu? Pondok tingkat SD, SMP, SMA. Oh, kalau 1 sampai urutannya gini sih Pak. Sebetulnya kan belajar kayak gini tuh nggak bisa dikatakan, oh ini harus sekian bulan pasti bisa. Misalnya kayak, ya ini kayak pengalaman saya. Jadi ngapalinya ini sudah dari kecil, mempelajarinya di umur dewasa, terus kemudian mempraktekannya di umur tua. Kan gitu ya Pak? Iya kan? Belajarnya di waktu kecil, SD, SMP gitu ya Pak, belajarnya. Terus kemudian mempelajari seriusnya, ya sedikit-sedikit ngerti gunanya untuk apa, gunanya apa, itu kan umur-umur kuliah dan segala macam kayak gini. Nah, kita baru mempraktekannya setelah kita sudah tua. Nah, sementara ada orang yang dari kecil nggak belajar ini, dewasa nggak belajar ini, tua-tua tahu-tahu belajar. Itu gimana ini? Ya, Itu dibenarkan apa? ya nggak gimana. Maksudnya gini Pak, kita itu kan gini. Nggak perlu nggak mubadir nggak? Dalam arti bukan mesti nggak mubadir gitu ya, tapi ada sudah tua belajar bahasa Arab gitu. Nah, itu kan berarti kan menjadikan orang putus asa kan. Masalahnya kan gini. Jangan diputus asanya Pak Gus. Ya. Jadi kalau sudah membelajarkan pertama kan dari mengetahui, memahami, mengerti, mengamalkan. ya. Dan kita paham aja juga belum, kalau dari kecil kan sudah mengetahui dengan apa itu mengetahui. Ini memahami, mengerti baru mengamalkan. Dan melaksanakan, sementara kita itu kan sudah tua ya melaksanakan, tapi paling nggak ya asal tahu ini aja. Kalau untuk ngejar yang nggak kenapa kok bisa gitu. Ya, makanya itu tadi Pak. Jadi kalau kita itu kan misalnya saya kasih apa ya, motivasi ya Pak ya, supaya kita
Misalnya gini, kita misalnya mau belajar surat, kita sampaikan nih, fadhkuruni adkurkum. Ini kalau kita nggak tahu pemahaman ayat ini, bisa-bisa kita pemahamannya salah. Contohnya begini, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat padamu. Itu kan kalimatnya kan secara bahasa kan salah, Pak. Seolah-olah nih, ingatnya Allah ke kita itu karena kita ingat. Itu kan feedback seperti kayak kita, saya ingat sama Pak Ridho karena Pak Ridho datang. Kan gitu ya Pak? Itu. Nah, makanya terus kemudian caranya bagaimana untuk memahami ayat kayak gini. Gitu. Oh, dilihat dari sisi kalimat, adzkur sama udzkur itu sama kalimatnya. Kalau adzkur ini adalah bentuk fi'il mudhari', udzkur bentuk fi'il amr. Sama-sama dzakara, sama-sama mengingat artinya. Tapi begitu kita lihat kita lihat dalam penafsirannya, ya, kalimat udkur itu nanti maknanya beda, gitu Pak. Misalnya gini lah ini, udkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Caranya seorang hamba ingat kepada Allah dengan cara apa? Bitoati, yaitu dengan cara taat. Taat ya Pak ya, taat ibadah, pokoknya taat lah, nggak maksiat. Nah, cara mengingatnya Allah bagaimana? Adzkurkumnya, aku mengingat kalian itu dengan cara apa? Bisawabi wal maghfirah. Allah ngasih pahala serta ngasih ampunan kalau dosa. Kan gitu ya Pak? Artinya ini ada dua kalimat yang sama, pelakunya berbeda, akhirnya pemahamannya pun harus dibedakan. Mengingatnya kita karena kita punya akal, kalau Allah mengingat kita tidak dengan akal. Karena Allah tidak berbentuk, gitu maksudnya gitu ya Pak. Karena Allah tidak berbentuk. Gitu. Jadi ingatlah kalian kepadaku dengan cara taat. Makanya saya terus kemudian meyakini bahwasanya apapun yang kita pelajari, paham maupun tidak paham, setidaknya kita meyakini kita sedang berusaha untuk mengingat Allah. Bapak belajar ilmu nahwu, fi'il madhi, fi'il mudhari', sulasi mujarrad, enggak paham, setidaknya Bapak sedang berusaha untuk mengingat Allah. Namanya taat. Nanti Pak Agus sebelum, wah minggu depan nggak usah ngapain lagi itu nanti. Gitu Pak. Gitu. Makanya gini, kata Gus Baha ini, kata suara, istighfarnya seseorang yang tidak berilmu dengan duduknya orang yang sedang belajar itu lebih utama orang yang duduk doang tanpa istighfar. Jadi misalnya dibanding ini Pak Agus, jenengan dari jam 7 tadi atau setengah 8 sampai jam 9, ini jam 9, Bapak istighfar itu udah berapa ribu kali itu semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan duduk yang tadi kita ketawa-ketawa, bahas fi'il madhi yang nggak paham juntrungannya kemana, itu tetap lebih utama duduk di majelis ilmu. Walaupun nggak ngerti bagus. Mengerti itu urusan Allah ya. Kalau istighfar yang hanya mulutnya aja, apalagi itu, iya. kan seharusnya istighfar itu harus ada sesuatu yang kita sadari kan. Iya. Dalam astagfirullah ngomel terus kan. Iya, makanya kan gini. Ini ngomong di rumah nih. Enggak, tadi curhat yang ngomel ini siapa gitu. Gitu. Iya. Kita itu beristighfar seharusnya ada sesuatu yang perlu kita sadari untuk mohon ampun. Ya. Itu pertama. Terus jangan terus begini, orang istighfar hanya ingat dosanya. Ingat dosa boleh, tapi jangan sampai lupa yang mengampuni kita itu siapa. Ya. Nah itu makanya Kita nyambung. ya terkadang orang banyak istighfar sampai nangis-nangis itu karena ingat dosanya. Nggak ingat Allah, tapi ingat dosanya. Karena saya ya. Banyak istighfar. Tapi ngeyelan itu gimana? Nah itu berarti istighfarnya hanya di mulut.
Ya. Ya. Berarti istighfarnya berarti tidak menyentuh hati. Tidak menyentuh hati. Iya. Iya. Itu beliau mau ngomong gini, istri saya itu sering minta maaf tapi ngeyel. Mau ngomong gitu tapi repot kayak berat banget. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Ini bercanda. Kayaknya semua begitu Pak Gus. Tadi baru minta maaf, kok udah diomelin lagi. Wastaghfirullah dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Jadi ya tadi ini kaitannya tentang orang yang sedang di Masyaril Haram. Kalau sudah nginep atau bermalam di Musdalifah itu memperbanyak apa? Memperbanyak istighfar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurun maha apa Pak? Maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Rahimun. Jadi ghafur selalu digandingkan dengan kalimat rahim, tapi bukan rahman. Kan bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kenapa ghafur selalu ar-rahim, tidak ar-rahman? Iya kan? Ghafurur pasti rahim, nggak ada ghafurur rahman. Ya, penyayang. Artinya begini, keduanya ini kan sifat Allah. Ghafurun ya nama Allah, sifat Allah. Rahimun juga nama Allah, sifat Allah. Gitu ya Pak. Artinya keduanya ini adalah sifat Allah. Tapi dengan digandengnya dua sifat ini untuk menunjukkan kesempurnaan sifat itu. Ya, jadi kalau Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun, itu sudah pasti nanti di dunia ini ada orang yang minta ampun. Nah, orang yang minta ampun itu orang yang berdosa. Soalnya mirip ya, Ghafur sama Rahman. Iya, intinya kan gini, kenapa kok Rohim, kenapa kok bukan Rohman? Gitu. Yang mengampuni itu ya nanti, gitu ya Pak. Diampuni dosa-dosanya kita, taunya kita itu ya nanti, kalau di akhirat. Kalau di dunia ini kan kita nggak tahu diampuni atau tidak. Yang ada hanyalah kita gampang, mudah sekali untuk beristighfar. Tapi itu sudah. Tapi kalau yang bahwa Azizul Hakim, bahwa Alim Hakim itu bisa jadi. Ya, terkadang punya Azizun Hakim, Alimun Hakim, bisa. Karena memang ya, kadang-kadang yang sifat-sifat seperti itu dikondisikan atau dikaitkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya tentang apa, biasanya begitu Pak. Karena ini Ghafurun Halim. Halim kan maknanya sama dengan Rohim, penyantun gitu. Artinya gini, Ghafurun Syakur ada. Nah, nanti kita bahas kalau sudah sampai di mana udah kelewat ya. Syakirun Alim. Allah Maha Syakir. Syakir Maha Syakur. Ya, Maha bersyukur. Ya, nanti makna bersyukur itu apa kan gitu. Nggak harus. Yang tadi saya bilang kenapa nggak Rohman itu aja. Kan kalimat yang bermakna pengasih atau penyayang itu kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kenapa yang digandengkan kalimat Ghafur itu selalu Ar-Rahim? Karena orang kalau tahu sudah diampuni itu ya hanya di akhirat. Kalau di dunia kan masih gerambiang, masih nggak jelas. Itu. Yang kayaknya nggak punya dosa malah dosanya banyak. Ya Pak ya? Iya, yang kayaknya dosanya gede malah dia dosanya kecil. Yang ini kita nggak tahu alam. Iya. Yang kayaknya dihormati, diciumin tangannya ya kan, nggak taunya dosanya banyak ya kan. Gitu. Dah cukup ya sampai ayat berapa tadi Pak? 199 ya sampai. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?